Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, saya Alivia Safira dan teman-teman saya Andini Amalia, Andini Kusuma, Atina Sabila, dan Turing Dia Andayani. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penulisan proposal. Menurut Sitepu, proposal bermakna usulan yang merupakan hasil dari kegiatan mengusulkan atau purpose dalam bahasa Inggris. Dengan demikian, proposal merupakan suatu usulan atau rencana yang memerlukan persetujuan dari pihak lain sebelum dilaksanakan. Isi proposal dapat berupa perencanaan, kegiatan, dana pelaksanaan, dan lain sebagainya. Menurut Keraf, menyebutkan usul dan proposal adalah suatu saran atau permintaan kepada seseorang atau suatu badan untuk mengerjakan atau melakukan suatu pekerjaan. Proposal dibuat untuk meyakinkan seseorang atau badan sehingga orang atau badan tersebut menerima proposal atau usulan dan melakukan apa yang diharapkan dalam proposal itu. Sebelum membuat proposal atau usul, kita harus menentukan untuk siapa proposal itu dibuat, karena isi dan bentuk proposal yang akan dibuat tergantung dari siapa proposal itu akan diberikan. Penyusunan suatu proposal bisa dilakukan oleh seseorang, badan-badan, maupun instansi-instansi swasta maupun pemerintah. Pihak yang membuat proposal tidak selalu melakukan permintaan kerjasama yang menguntungkan kepada penerima proposal. Artinya, proposal yang dibuat tidak sebagai kerjasama dari salah satu pihak kepada pihak lain untuk mendapatkan keuntungan dari salah satu pihak lain. Tetapi, bisa saja sebuah proposal dibuat hanya untuk menyampaikan usul-usul atau masukan kepada pihak lain tentang masalah-masalah yang sedang terjadi. Misalnya, sebuah organisasi kemasyarakatan yang memberikan usulan kepada pemerintah tentang suatu permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan tujuan agar pemerintah ikut memikirkan atau mendapatkan masukan dari organisasi masyarakat tersebut dalam mengatasi permasalahan yang terjadi. Bahwa sebuah proposal yang dibuat tidak hanya untuk mendapatkan suatu pekerjaan atau kerjasama yang menguntungkan dalam dunia bisnis, tetapi sebuah proposal dapat dijadikan bahan atau alat yang digunakan seseorang atau badan sebatas memberikan usulan kepada pemerintah tentang suatu permasalahan sosial yang sedang atau akan terjadi di lingkungan masyarakat. Tujuan penulisan proposal. Sebuah proposal dibuat berdasarkan sesuatu yang belum tersedia dan belum terjadi. Hal ini berbeda dengan tulisan lain yang dibuat berdasarkan sesuatu hal atau bahan yang sudah tersedia atau yang sudah terjadi. Untuk itu, agar dapat meyakinkan penerima proposal, kemampuan pembuat proposal dalam merencanakan dan memperkirakan sesuatu rencana sangat mutlak dibutuhkan dalam membuat proposal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pembuatan proposal banyak manfaatnya untuk kita sebagai pembuat dan untuk penerima proposal tersebut. Secara umum, manfaat dari pembuatan proposal itu adalah sebagai berikut. 1. Sebagai landasan kerja atau rencana yang dapat mengarahkan panitia dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan yang sudah direncanakan dalam proposal. Yang kedua, dapat menjelaskan secara singkat tentang apa, bagaimana, dan kapan kegiatan atau pekerjaan tersebut dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan proposal tersebut. Yang ketiga, meyakinkan orang lain atau pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini, donatur untuk memberikan dukungan bagi segi material maupun finansial dalam melaksanakan kegiatan atau pekerjaan yang sudah direncanakan dan disepakati oleh pihak-pihak yang terkait. Yang keempat, meminta bantuan kepada pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan yang tidak bisa kita lakukan. Yang terakhir, memberikan masukan atau usulan kepada pihak lain tentang suatu permasalahan sosial yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat, serta masukan-masukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Seseorang
atau badan yang membuat sebuah proposal tentunya mempunyai tujuan dan maksud tertentu. Secara umum, tujuan penulisan sebuah proposal adalah sebagai berikut. 1. Permohonan bantuan kepada pihak lain. Yang kedua, penawaran suatu kegiatan yang berkaitan dengan pihak tertentu. Yang ketiga, permohonan izin melakukan penelitian yang bersifat formal. Selanjutnya, perencanaan sebuah pekerjaan yang bersifat formal. Lalu ada permohonan bantuan dana kepada pihak lain. Dan yang terakhir, sebagai masukan atau usulan tentang suatu permasalahan kepada pihak lain yang berkepentingan. Dari tujuan penulisan tersebut akan menentukan juga jenis atau bentuk sebuah proposal yang akan dibuat. Karena bentuk sebuah proposal tergantung pada tujuan dan jenis kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andini Kusuma Arum. Baik, akan saya lanjutkan. Jenis proposal. Secara umum, proposal dibedakan menjadi proposal formal, proposal semi-formal, dan proposal non-formal. Proposal formal adalah proposal yang dalam penyusunannya memenuhi persyaratan-persyaratan formal. Bentuk proposal formal ini di dalamnya terdiri dari bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. Biasanya proposal formal ini dibuat untuk sesuatu kepentingan yang formal juga. Sedangkan proposal semi-formal dan proposal non-formal merupakan proposal yang dalam pembuatannya tidak terlalu mengikuti konvensi atau persyaratan-persyaratan yang berlaku dalam naskah formal. Walaupun tidak terlalu formal, namun dalam proposal semi-formal dan proposal non-formal ini juga harus ada bagian-bagian proposal yang harus ada dalam sebuah proposal. Slide selanjutnya. Menurut Keraf, macam-macam bidang yang bisa dijadikan sasaran dalam membuat proposal adalah 1. Penelitian, 2. Pengembangan, 3. Perencanaan, 4. Pemasaran. Proposal penelitian biasanya dibuat oleh seseorang atau lembaga-lembaga ilmiah seperti perguruan tinggi untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan ditujukan oleh suatu badan dan dibiayai oleh badan tersebut. Banyak para pendidik seperti dosen, guru, bahkan juga kadang mahasiswa yang membuat proposal penelitian yang ditujukan untuk instansi-instansi pemerintah untuk mendapatkan dana dari instansi tersebut guna memperlancar penelitiannya itu. Dalam membuat sebuah proposal penelitian, harus sesuai dengan aturan yang berlaku pada instansi atau badan diberikan proposal tersebut. Tiap-tiap instansi tidak semuanya sama dalam mengatur bentuk proposal sebuah penelitian. Karena proposal formal, maka dalam penyusunannya harus sesuai dengan konvensi yang berlaku. Namun, secara garis besar, isi proposal tersebut terdapat 3 bagian, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. Selain proposal penelitian, bentuk proposal yang tergolong bentuk formal adalah proposal perencanaan. Misalnya saja untuk proposal perencanaan pembangunan gedung, kantor, sekolah, dan lain-lain. Biasanya proposal ini dibuat oleh perusahaan yang berkecimpung di dunia kontraktor. Perusahaan tersebut mengajukan penawaran-penawaran kerja suatu lembaga, badan, atau instansi untuk mengerjakan pembangunan gedung atau kantor lembaga tersebut. Oleh karena itu, proposal perencanaan ini butuh konsep serta perencanaan yang matang untuk dapat meyakinkan bahwa rencana yang ditawarkan menarik. 1. Proposal formal. Seperti yang sudah dikemukakan di awal, proposal formal adalah proposal yang dalam penyusunannya mengikuti dan memenuhi persyaratan-persyaratan formal. Dalam persyaratan formal ada 3 bagian utama, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. 1.1 Bagian pendahuluan. Bagian ini berada di awal sebuah proposal yang akan dibuat. Menurut Keraf, hal-hal yang pada bagian pendahuluan ini adalah surat pengantar atau memorandum pengantar, halaman judul, ikhtisar atau abstrak, daftar isi, dan penegasan permintaan. Hal-hal tersebut harus dimasukkan ke dalam bagian pendahuluan, walaupun ada sebagian proposal formal yang tidak memakai salah satu hal tersebut. Misalnya tidak menyertakan ikhtisar atau abstrak dalam bagian pendahuluannya. 1.
1.1.1 Surat pengantar atau memorandum pengantar. Sebagian orang mengenalnya sebagai surat pengantar proposal. Surat pengantar ini berfungsi untuk menjelaskan apa-apa saja yang perlu diketahui oleh penerima proposal. Dalam surat pengantar biasanya berisi tentang alasan kenapa pembuat proposal menyerahkan atau memberikan dan menawarkan sebuah usulan atau tawaran kepada si penerima proposal. Penjelasan sekilas tentang isi dari proposal itu dan permintaan kepada si penerima proposal untuk diterimanya proposal tersebut dan dapat membantu si pembuat proposal dalam hal perizinan serta dana untuk kegiatan yang dilakukan. Satu titik dua Sampul dan halaman judul. Pada sampul atau halaman judul ini biasanya dicantumkan jenis proposal, nama penyusun, nama lembaga serta logo lembaga, dan tahun pembuatan proposal. Perhatikan contoh di bawah ini. Hal yang tidak kalah penting dalam membuat judul proposal, baik formal maupun non-formal, harus menarik mungkin agar si penerima proposal tertarik dan jadi pertimbangan oleh si penerima proposal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Atina. 1.1.3 Daftar isi. Bagian ini merupakan rekapitulasi dari semua judul utama dan subjudul utama yang terdapat pada sebuah proposal. Tujuan dari penulisan daftar isi ini untuk memudahkan penerima proposal dalam menemukan atau mencari sesuatu yang ingin dicari dalam proposal tersebut. Bagian isi ini diletakkan sebelum masuk ke dalam bagian isi sebuah proposal. 1.1.4 Penegasan permohonan. Sebenarnya bagian ini tidak selalu harus ada dalam sebuah proposal, karena bagian ini dapat dimasukkan ke dalam ikhtisar. Kalau ingin dijadikan bagian sendiri, maka biasanya bagian ini berisi tentang penjelasan singkat tentang siapa, apa, bagaimana, kapan, serta berapa dana yang diperlukan dalam pekerjaan tersebut. Misalnya, siapa yang akan melakukan pekerjaan itu, apa saja yang akan dikerjakan, bagaimana proses pengerjaannya, kapan pengerjaan itu dimulai, dan selesai, serta berapa jumlah biaya yang harus dikerjakan dalam pekerjaan itu. Hal yang penting adalah dalam perumusan bagian ini harus sesuai dengan isi proposal tersebut, karena akan mempengaruhi pertimbangan penerima proposal sebelum menyetujui proposal tersebut. 1.1 1.2 Bagian isi proposal. Bagian isi proposal memuat semua uraian secara rinci tentang suatu masalah, kegiatan, atau pekerjaan yang akan dilakukan. Isi proposal pada tiap-tiap lembaga penerima proposal berbeda satu dengan yang lain, tergantung kesepakatan yang sudah dibuat oleh lembaga-lembaga tersebut. Oleh karena itu, penting untuk melihat siapa penerima proposal yang akan kita buat sebelum menentukan bentuk dari isi proposal tersebut. Walaupun berbeda-beda, namun secara umum ada beberapa bagian yang biasa terdapat pada bagian isi proposal ini. Di antaranya 1.2.1 Latar belakang. Pada bagian ini dikemukakan semua hal yang berkaitan dengan sebuah masalah yang sedang dibahas, kondisi-kondisi yang telah, sedang, atau akan terjadi dibahas dalam bagian ini untuk membuka pengetahuan penerima proposal terhadap masalah yang diajukan dalam proposal tersebut. Dalam bagian ini, kita boleh mengemukakan masalah sebanyak-banyaknya, tetapi harus tetap saling berkaitan. Masalah-masalah yang dikemukakan baiknya adalah masalah-masalah yang saling menguatkan masalah yang satu dengan yang lain, sehingga penerima proposal akan lebih yakin terhadap masalah yang diajukan dalam proposal. 1.2.2 Pembatasan masalah. Pembatasan masalah dilakukan untuk menentukan masalah-masalah mana saja yang paling untuk dijadikan prioritas dalam pembahasan isi proposal tersebut. Dengan pembatasan masalah ini diharapkan masalah yang akan dibahas lebih spesifik lagi sehingga antara pembuat proposal dengan penerima proposal mempunyai tujuan yang sama dalam membahas jalan keluar dari masalah-masalah yang diajukan. 1.2.3 Rencana kegiatan. Bagian ini memuat tentang apa, bagaimana, di mana, dan kapan pelaksanaan itu dilakukan. Bagian ini merupakan bagian yang sangat penting karena pada bagian ini penerima proposal akan mengetahui tentang keseluruhan pelaksanaan kegiatan tersebut.
Misalnya, dalam proposal penelitian, penerima proposal akan mengetahui bagaimana pelaksanaan, kapan, serta di mana kegiatan itu dilakukan. Semua itu menjadi hal penting karena penerima proposal akan melihat pada bagian ini untuk menjadi pertimbangan keputusan diterima atau tidaknya sebuah proposal. 1.2.4 Personalia. Personalia yang dimaksud adalah orang-orang yang ikut dalam kegiatan tersebut. Dalam proposal, kegiatan bagian personalia ini biasanya disebut dengan susunan panitia, karena bagian ini terdiri dari orang-orang yang ikut serta dalam kegiatan tersebut, mulai dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara, serta bagian-bagian lainnya yang turut bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut. 1.2.5 Biaya atau anggaran dana. Bagian ini membuat tentang perincian biaya atau anggaran yang diperlukan dalam pekerjaan tersebut. Bagian ini menjadi bagian yang diperlukan oleh penerima proposal, karena pada hakikatnya pengajuan sebuah proposal selain untuk menawarkan suatu hal, meminta perizinan kegiatan, ia juga dimasukkan untuk meminta bantuan dana kepada penerima proposal untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut. 1.3 Bagian penutup. Bagian penutup proposal berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran seperti tabel, gambar, dan sebagainya yang digunakan dalam proposal tersebut. Sebagian besar bagian penutup ini berisi tentang kesimpulan, saran, atau penegasan kembali permohonan yang diajukan oleh pembuat proposal kepada penerima proposal. Dalam hal ini, lembaga-lembaga atau badan-badan yang berkaitan. 2. Proposal non-formal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Turindia. Sudah dikemukakan sebelumnya bahwa proposal non-formal dalam pembuatannya tidak memenuhi persyaratan-persyaratan formal, seperti yang dikemukakan di atas. Namun demikian, dalam pembuatan proposal non-formal ini juga harus memperhatikan hal-hal yang harus ada dalam sebuah proposal. Bentuk-bentuk proposal non-formal ini beraneka ragam sesuai dengan tujuan si pembuatnya atau kesepakatan antara pembuat dan penerima proposal tersebut. 2.1 Masalah. Sama halnya seperti proposal formal, dalam proposal non-formal juga harus menjelaskan masalah, pekerjaan, atau kegiatan yang akan dilakukan. Pembuat proposal harus dapat meyakinkan penerima proposal bahwa masalah, pekerjaan, atau kegiatan tersebut penting dilakukan sekarang juga. Perlu diingat dalam menjelaskan sebuah masalah harus sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Misalnya, dalam penyusunan proposal kegiatan HUT RI, maka proposal tersebut dibuat ketika bulan Agustus, karena sesuai dengan bulan kemerdekaan Republik Indonesia. 2.2 Rencana kegiatan. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana kegiatan itu dilakukan, kapan kegiatan itu dilaksanakan, dan di mana kegiatan itu akan dilaksanakan. Bagian ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam proposal non-formal, karena bagian ini akan menjadi pertimbangan oleh penerima proposal. Oleh karena itu, dalam penyusunan bagian ini harus dibuat sebaik mungkin sehingga benar-benar dapat meyakinkan penerima proposal. 2.3 Permohonan. Bagian ini adalah bagian penutup proposal non-formal yang berisi permohonan untuk melakukan kegiatan tersebut. Biasanya dalam bagian ini dilampirkan juga biaya yang akan diajukan oleh kegiatan tersebut. Perlu diingat, dalam penyusunan biaya atau anggaran dana, besaran yang diajukan harus logis atau sesuai dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Karena hal ini, salah satu yang dijadikan pertimbangan penerima proposal, apakah proposal yang kita diajukan disetujui atau tidak. Selanjutnya, teknik penulisan proposal. Membuat proposal bukanlah sesuatu pekerjaan yang mudah, tapi bukan juga suatu pekerjaan yang sulit. Artinya, membuat sebuah proposal akan terasa mudah apabila kita sudah mengetahui teknik membuat sebuah proposal, baik bersifat formal, semi-formal, maupun yang bersifat non-formal. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, sebelum kita membuat sebuah proposal, kita harus tahu maksud dan tujuan dari pembuat proposal tersebut. Kita juga harus mengetahui kepada siapa proposal itu akan diberikan. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah proposal, di antaranya
Yang pertama, pembuatan atau penyusunan proposal baiknya dilakukan oleh orang atau beberapa orang yang sudah terbiasa membuat sebuah proposal, atau bisa dilakukan orang yang ahli dalam menyusun proposal dan berkaitan dengan bidang atau pekerjaan yang akan dilakukan. Hal ini dilakukan karena dalam membuat sebuah proposal, apalagi yang bersifat formal, benar-benar dituntut ketelitian, keseriusan, serta wawasan yang luas dari pembuat proposal tersebut. Yang kedua, tentukan tema dan tujuan proposal yang akan dibuat. Yang ketiga, persiapkan bahan-bahan serta informasi sebanyak mungkin yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Bahan dan informasi tersebut sangat diperlukan dalam merumuskan proposal yang akan dibuat. Yang keempat, menyusun draft atau kerangka proposal yang baik dan sistematis. Perlu diingat, karena proposal yang akan kita buat akan dibaca oleh orang lain. Maka dalam merumuskan draft atau kerangka juga harus semenarik mungkin. Kerangka atau draft yang menarik akan menghasilkan proposal yang menarik juga. Yang kelima, usahakan sebelum membuat proposal yang utuh dari draft yang sudah kita buat, musyawarahkan rancangan draft atau kerangka tersebut kepada pimpinan atau orang-orang yang lebih bertanggung jawab atas kegiatan yang akan kita kerjakan. Yang terakhir, buatlah proposal dengan semenarik mungkin. Setelah selesai, perbanyaklah proposal tersebut dan hentikan dan berikan kepada orang-orang yang berkepentingan agar bisa dikoreksi atau diberi masukan sebelum diserahkan kepada badan atau instansi penerima proposal tersebut. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.